aku fasikum binabain watabayan. Tabayun itu pada kontennya benar atau tidak. Tapi sekarang nyari fasiknya saja harus tabayun. Jadi jangan kontennya, fasiknya pun harus ditabayun dulu. Sehingga kita mengatakan ini benar omongan dia enggak? Jangan-jangan ini viral dari orang lain, tapi bukan dia yang ngomong. Itu jadi ada tabayun dua, di tingkat sebagai mukhbirnya, pemberi beritanya, yang kedua adalah khobarnya sendiri, itu harus tabayun. Nah, keresahan ini kita coba sekali lagi. Kita sekarang kita sudah selesai bikin peta dakwah. Peta dakwah itu tentang organisasi, paham, masalah keagamaan, kondisi umat beragama, jumlah adami, agama lain, rumah ibadah, kita sudah punya seluruh DKI. Tapi nggak kita sembarang buka. Dan nanti paling hanya tempat-tempat seperti rumah ibadah yang tidak rahasia kita buka untuk umum. Nah, kita kemarin di Rakernas juga melihat dari kondisi, ya Pak Ibnu juga di bagian Infocom, ini betapa pentingnya TV kita insya Allah dimaksimalkan. Jadi yang penting selain kita tayang di TV, kita juga masukin di YouTube tentunya, atau nanti fasilitas lain itu dibantu oleh teman-teman nanti di Infocom. Yang kedua nanti di web kita. Kemarin ketika tentang 4 November itu, kita baru posting pagi, siang itu yang mengunjungi sudah sekitar 25.000. Jadi hanya beberapa jam cepat. Jadi kita merasa, oh berarti orang sekarang ini mudah mendapat berita. Yang sulit itu adalah mengklarifikasi berita itu sendiri. Dulu kita kuliah ke Jepang, kuliah ke Belanda, karena kita bisa dapat referensi dan informasi dari sana. Sekarang kita dari sini dapat informasi juga bisa dapat. Tapi memverifikasi apakah benar yang di sana itu yang butuh. Termasuk ketika kita buka berita di Google, semua ada di Syekhona Google alaihissalam. Kan sekarang gitu. Gimana kalau kita tahu makar? Tanya aja pada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Google alaihissalam. Kan gitu juga kan katanya. Nah, itu juga. Jadi sekarang apa saja meskipun hanya 5% itu Mas Ibnu, tetapi 5% itu sudah cukup banyak bagi kita informasi itu. Yang sulit bagi kita itu sekarang memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu yang sulit. Kalau kita mau lakukan dari berita apanya, bicara batalnya wudhu, ini yang mudah aja. Nyentuh istri itu batal atau tidak, semua ada dan hadis-hadisnya dan uraiannya. Tapi setelah baca semua, yang baca tuh bingung. Yang benar itu yang mana? Jadi sekarang itu adalah tabyin dan tarjih itu yang diperlukan. Karena apa? Konten informasinya sudah ada. Nah, kita mencoba nanti di web kita. Web itu kita akan mohon dibantu kalau ada informasi dengan kode etik tadi jurnalistik yang benar. Nanti kita ada tim redaksinya sehingga ketika keluar dari MUI itu sudah ditakhrij. Kalau hadis itu takhrij, sudah syaratnya benar, matanya juga benar. Nah, sehingga tidak mudah kita menyampaikan informasi ketika keluar dari MUI. Kita berharap itu sudah ditakhrij. Oh ini muttafaqun alaih ya, kira-kira itu oleh muhaddis. Oh ini riwayat Turmudi. Oh ini riwayat. Nah, kira-kira kita ingin melakukan itu sebenarnya. Yang Pak Ibnu tadi bagaimana memanage? Yang lebih besar adalah tadi kita bicara Islam wasatiyah. Islam wasatiyah yang kita ingin paparkan ke publik menjadi paham Indonesia. Itu kita uji klinis bagaimana melalui media sosial, kerangkanya. Ini yang kita ingin sebenarnya mendapatkan masukan pada kesempatan ini. Sekarang ketika kita bicara Islam wasatiyah, semua menerima. Yang punya jargon Islam Nusantara menerima, yang punya jargon Islam berkemajuan juga menerima. Orang-orang yang tekstualis pun menerima. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran umatan wasatoh. Sehingga ini benar-benar wasatoh yang bisa memberi payung kepada seluruh paham keagamaan yang ada di Indonesia yang kita yakini ini. Nah, bagaimana Islam wasatiyah itu dimanage menjadi kerangka berpikir kita. Jadi kita sebut dengan taswiyatul afkar, menjadi pola pikir yang kita coba tidak diseragamkan, tapi minimal satu pemikiran. Satu visi, satu pemahaman, tidak harus sama. Jadi tapi ada kerangka yang titik-titik fokus yang kita saling memahami, itu taswiyatul afkar. Nah dari taswiyatul afkar, karena kita dakwah, kita ingin ada tansikul harokat. Jadi kita ada satu
kegiatan atau gerakan yang sama. Ketika teman-teman namanya di bidang media, ada satu di konten di budaya, ada konten di agama, ada konten di seni, tapi itu muaranya pada muara yang tadi beretika Islam itu. Sehingga yang kita sebarkan itu dipastikan adalah dari berbagai aspek kehidupan ini, pemberitaan itu memenuhi terhadap kerangka etik dan kerangka keagamaan, sekaligus menjadi sumber. Oh iya, berita ini kok beda dengan di MUI, berarti ini yang salah karena yang di MUI seperti ini. Nah ini yang diperlukan. Berarti kalau menyalahi begini, berkenaan dengan berita ini saya mendapatnya di MUI begini. Jadi dia bisa mencari browsing sekian informasi, tapi terakhir dia bisa mencari kebenaran informasi itu melalui guidance yang ada di MUI. Itu yang kita ingin coba dorong menjadi nanti pemikiran bersama, dan pada saat yang bersama nanti kita langkahnya pun menjadi langkah yang menyatu. Meskipun tempatnya berbeda-beda, tapi fokusnya adalah satu itu. Nah kita nanti guidance melalui TV MUI dan dari web yang punya MUI, dan kadang-kadang dicetak. Sekarang orang mau baca cetak malas kok. Saya malah di rumah kebanyakan kertas. Iya. Kalau koran itu main berapa lama kita nggak ditaruh di rumah, harus cari tukang koran kan. Sementara kita bisa baca online. Jadi online bisa di viral sekarang orang ini. Jadi paperless lah sekarang, itu lebih banyak paperless itu. Nah ini mari kita sambil jalan begini di MUI muaranya, tapi bapak-bapak sekalian itu juga bikin kelompok-kelompok juga. Jadi nanti ini yang kelas apa yang capture atau di channel budaya ini, channel akidah ini, channel syariah ini, channel apalagi itu semua ada. Saya mengumpamakan dengan kekuatan kita sekarang ini. Fatwa MUI berkenaan dengan penistaan agama itu bukan kekuatan MUI, tapi kekuatan umat Islam. Jadi ketika kita berpihak di lapangan, umat Islam ikut bergerak, umat Islam punya inisiatif. Ketika mereka nyerang, umat Islam juga melawan. Jadi kita satu kesatuan disebut dengan umatan wahidah itu di situ. Bukan per individunya, tapi umatan wahidah, tanpa kita diminta, tanpa kita juga proses apapun, tapi kita ternyatu. Kalau jisadil wahidnya itu muncul di situ. Nah, saya ingin juga ini menjadi media kita, karena kita seperti di perkotaan itu untuk mendapat informasi tidak ketemu langsung dengan kesibukan dan kemacetan di mana-mana. Tetapi dengan kita pegang handphone, media sosial itu sudah hadir ke kita. Nah, nanti mari kita susun minimal yang kita punya adalah ada web, ada TV. Nanti bisa juga kita bikin umumnya di grupnya yang viralnya seperti apa, yang masuk. Kita di Komisi Dakwah itu ada Twitternya, ada Facebooknya, dan ternyata dari Twitter dan Facebook itu cukup memberikan informasi. Jadi orang banyak nyari ke Facebook kita, nyari ke Twitter kita. Nah, kalau web karena ini menyatu, web di MUI tidak hanya Komisi Dakwah, nanti kita bersama-sama. Jadi semua ada di situ. Jadi biar orang ambil di komisi-komisi. Tapi kalau Facebook dan Twitter itu satu-satu. Saya pribadi saya punya web www.valenapis.tv untuk memastikan bahwa itu dari saya. Jadi kalau nggak sama dengan itu orang bisa kembali. Kemarin saya difitnah tentang beberapa hal bahwa saya langsung compare ini dengan pernyataan saya dan ini orang yang memfitnah. Silahkan dinilai sendiri. Kira-kira seperti itu. Karena memfitnah dan karakter pembunuhan karakter itu juga dengan mudah, maka kita harus pola. Nah, sekarang yang kita dakwahkan menyebarkan kebaikan, sistem media yang kita akan gunakan dan polanya seperti apa, mungkin kita nanti bisa teruskan. Saya sepakat dengan Pak Ibnu, ada workshop dan ada pola-pola yang kita lakukan sehingga ada perencanaan, ada planning, ada juga nanti di akhir ada kontrol, di akhir juga ada evaluasinya itu.